Solin. Media sosial tengah diramaikan dengan dokumenter Netflix terbaru yang berjudul In the Name of God, A Holy Betrayal. Dokumenter itu membongkar soal kehidupan dari 4 sosok mengaku Tuhan dan membuat sekte sesat di Korea Selatan. Salah satu sosoknya yaitu Jung Yong Sok dan misi Injil Kristennya Gereja JMS atau Jesus Morning Star. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. Gereja JMS didirikan pada tahun 1980 oleh Jung Yong Sok. Grup ini dikenal dengan banyak nama lain, termasuk Providence, Yesus Morning Star atau JMS atau Gereja MS, Gereja Bulan Terang, dan Setsuri. Ajaran khusus ini tampaknya tidak cocok dengan Gereja Metodis yang mengeluarkan JMS dari bawah payungnya pada pertengahan tahun 80-an, dan nama kelompok tersebut diubah menjadi International Christian Association atau ICA. Menyusul dugaan perebutan kekuasaan pada tahun 1986 terkait skandal seksual yang dikaitkan dengan komunitas tersebut, Myung Sok tampaknya mengkonsolidasikan semua kekuasaan dan mengganti nama grup menjadi nama resminya saat ini. Berawal di Seoul, Korea Selatan, grup ini sebagian besar terdiri dari mahasiswa yang sedang kuliah dan anak-anak muda lainnya yang tampaknya memuja gagasan kelompok agama yang berusaha menjelaskan Alkitab melalui istilah-istilah ilmiah. Menurut Myung Sok, bahkan dalam kisah Adam dan Hawa, buah terlarang adalah metafora yang mengacu pada fakta bahwa Hawa telah tidur dengan iblis. Dia kemudian membagikan seperangkat aturan yang disebut 30 pelajaran yang harus diikuti untuk menjalani kehidupan yang baik. Myung Sok juga dikenal karena ramalannya yang tampaknya akan akurat. Sebelum hasil kepresidenan Korea Selatan tahun 1984, sang pemimpin diduga membagikan peringkat yang akan dimiliki masing-masing kandidat dan siapa yang akan memenangkan suara publik. Hasilnya akhirnya akurat dan menambah ketenarannya. Namun, berbeda dengan ajarannya sendiri tentang kesucian, Myung Sok sering melakukan hubungan tidak pantas dengan wanita dan menyatakan bahwa itu bukan dosa karena dia adalah Adam sempurna dan apa yang dia lakukan adalah kehendak Tuhan. Banyak wanita yang menjadi dekat dengan Myung Sok diduga dipaksa untuk melakukannya. Wanita-wanita ini disebut pengantin Tuhan karena pria tersebut mengklaim bahwa aktivitas fisiknya dilakukan atas nama ilahi dan bahwa dia menyembuhkan penyakit wanita ini. Berkaitan dengan perlakuannya terhadap banyak wanita selama bertahun-tahun, Myung Sok akhirnya dihukum 10 tahun penjara pada April 2009 dan dibebaskan pada 18 Februari 2018. Berbasis di Wolmyongdong, Korea Selatan, Gereja JMS masih beroperasi di Korea Selatan. Kelompok agama ini terus menyebarkan pesannya di kalangan masyarakat dan memiliki banyak pengikut yang setia kepada Myung Sok dan terus percaya pada kepolosan dan kelihayannya. Selain di Korea, banyak juga aliran sesat yang sempat viral pada masanya. Dan beberapa ada yang dari negara plus 62 tercinta kita ini. Let's go! Aliran sesat Children of God. Aliran sesat Children of God yang tersebar di Amerika dan terkenal sebagai aliran sesat yang paling berbahaya di dunia serta sebagai salah satu sekte seks yang cukup keji. Aliran sesat Children of God mengharuskan para pengikutnya untuk melakukan hubungan seks bebas dengan sesama anggota dari Children of God. Tidak hanya itu, para pengikut ajaran Children of God pun mengharuskan para pengikutnya untuk berhubungan intim dengan anak-anak. Para pengikut dari Children of God percaya bahwa ritual tersebut akan membuat mereka mendapatkan pahala yang besar.
Karena keyakinan tersebut, para pengikut aliran sesat ini bahkan tidak segan untuk menyiksa, menculik, bahkan membunuh banyak perempuan berusia muda. The Ku Klux Klan. The Ku Klux Klan, atau bisa dibilang dengan Triple K, merupakan aliran sesat yang dinilai berbahaya dan mulanya adalah kumpulan dari para ekstremis Kristen yang hanya berjumlah kecil yang ada di Eropa. Meski awalnya sangat kecil dan anggotanya sedikit, akan tetapi Triple K akhirnya berkembang pesat usai perang sipil pecah. Bahkan Triple K memiliki pengikut sekitar 4 juta orang saat itu. Aliran ini dikenal karena memiliki seragam yang cukup mencolok. Jubah putih dengan topeng yang menutupi seluruh tubuh untuk menyembunyikan identitas para anggotanya. Sebagai sekte yang berkuasa saat itu, Triple K sempat melakukan tindakan-tindakan ekstrim, seperti membunuh para pemuka agama, membunuh orang-orang dengan keyakinan yang berbeda, hingga membunuh orang kulit hitam. Branch Davidians. Penganut dari aliran Branch Davidian percaya bahwa mereka adalah perantara datangnya kiamat di muka bumi. Karena percaya sebagai perantara kiamat, maka para penganut Branch Davidians pun berusaha untuk mewujudkan kiamat tersebut di muka bumi. Caranya adalah dengan melakukan hal-hal anarkis seperti menimbulkan kekacauan, melakukan pembunuhan, membakar, hingga melakukan pengeboman di wilayah-wilayah Amerika. Karena kekacauan dan anarkisme yang dibuat oleh Branch Davidians, para pengikut dari aliran sesat ini pun menjadi buron di Amerika. Kemudian aliran sesat ini berakhir ketika 76 anggota terakhirnya memutuskan untuk melakukan bunuh diri massal dengan cara meledakkan diri di suatu bangunan. Order of the Solar Temple. Aliran sesat ini pertama kali muncul pada tahun 1984. Pemimpinnya bernama Joseph DiMambro dan Luke Jarrett, yang memimpin sekte ini secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi pada tahun 1994, kedua pemimpin aliran sesat Order of the Solar Temple pun menyebarkan ajarannya secara terang-terangan. Aliran sesat satu ini dianggap sebagai salah satu ajaran sesat paling berbahaya karena terjadi suatu kasus. Kasus tersebut adalah ketika para pengikut Order of the Solar Temple membunuh seorang bayi karena mereka menganggap bahwa bayi tersebut adalah jelmaan antikristus. Sejak kasus pembunuhan bayi tersebut, banyak dari anggota Order of the Solar Temple melakukan bunuh diri. Aksi bunuh diri tersebut mereka anggap sebagai ritual utama agar mereka dapat masuk surga. Setelah banyak anggotanya yang bunuh diri, sekitar 100 anggota lainnya ditemukan mati karena ketuanya sendiri yang membunuh para anggota dengan cara-cara kejam seperti diberi racun, ditembak, hingga dibakar. The People's Temple. The People's Temple didirikan oleh seorang komunis bernama Jim Jones yang menyebarkan ajaran-ajaran yang ia percaya. Akan tetapi, Jim Jones sempat tersandung kasus kekerasan serta tindak asusila yang membuat Jim Jones merubah haluan ajarannya. Usai tersandung kasus tersebut, Jim Jones pindah kemudian menetap di Guyana dan merubah misi alirannya menjadi paham sesat, serta menyebarkan kebencian pada petinggi-petinggi di Amerika. Karena paham sesat tersebut, Jim Jones dan para pengikutnya di The People's Temple ingin membunuh para petinggi Amerika. Akan tetapi, misi pembunuhan tersebut berakhir dengan bunuh diri massal yang dilakukan oleh 900 anggota The People's Temple dengan meminum cairan beracun. Heaven's Gate.
Salah satu ajaran yang dinilai berbahaya pada aliran sesat Heaven's Gate adalah manusia dapat masuk surga apabila mati sebelum hari kiamat terjadi. Karena ajaran tersebut, banyak anggota dari Heaven's Gate ramai-ramai memilih cara termudah untuk mati dengan bunuh diri. Heaven's Gate saat itu merupakan salah satu aliran sesat yang cukup fenomenal di Amerika. Aliran sesat ini didirikan oleh mantan marsekal dari militer Amerika bernama Herb Applewhite dan Bonnie Nettles, yaitu seorang suster yang tertarik pada ketuhanan serta kenabian Alkitab. Kedua pendiri Heaven's Gate bertemu pada tahun 1972 dan sejak saat itu keduanya telah mengenal sejak lama. Dari pertemuan Nettles dan Applewhite, Nettles saat itu merasa bahwa ia telah diwahyukan untuk bertemu dengan Applewhite, hingga keduanya merasa bahwa telah mengenal satu sama lain di kehidupan sebelumnya. Keduanya kemudian mempelajari Alkitab versi Raja James bersama, Alkitab dari terjemahan bahasa Inggris, dan Alkitab untuk gereja Inggris. Dengan mempelajari Alkitab, keduanya mendalami perjanjian baru dan mengaku memiliki tugas dalam kenabian serta memiliki tingkat kepintaran yang melebihi orang lain. Heaven's Gate yakin bahwa bumi akan didaur ulang lalu dibersihkan serta diperbarui. Aliran sesat ini pun mengharuskan para anggotanya untuk melupakan keterikatan yang dimiliki setiap anggota dengan dunia, seperti teman, keluarga, seksualitas, pekerjaan, hingga uang. Pada tahun 1997 diberitakan bahwa sekitar 39 anggota dari Heaven's Gate melakukan bunuh diri secara massal sebab ajaran serta perintah dari ketua Heaven's Gate. Dari kasus bunuh diri massal tersebut, mulai banyak media-media yang menyebutkan bahwa Heaven's Gate adalah salah satu aliran sesat yang paling berbahaya di dunia, terutama pada sekitar tahun 1997. Aum Shinrikyo. Selain hadir di Barat, aliran sesat juga sempat hadir di Asia. Aum Shinrikyo adalah aliran sesat yang sempat hadir di Jepang dan menyebarkan ajaran mengenai kehancuran bumi. Sebelum menjadi aliran sesat, mulanya Aum Shinrikyo adalah kelompok yang berkegiatan dan fokus pada meditasi serta yoga. Namun, perlahan-lahan kelompok Aum Shinrikyo yang dipimpin oleh Shoko Asahara ini mulai berubah haluan. Para pengikut dari Aum Shinrikyo mengharapkan kemunculan kiamat untuk manusia. Alasannya karena anggota Aum Shinrikyo mempercayai bahwa kematian bagi umat manusia sama seperti tiket yang dapat mengantarkan umat manusia untuk pergi dan langsung masuk ke surga. Demi mewujudkan apa yang dipercaya oleh anggota dari Aum Shinrikyo, mereka kemudian menimbulkan kericuhan serta melakukan beragam tindak kriminal. Tindak kriminal yang dilakukan pun tidak terlalu jauh berbeda dengan aliran-aliran sesat lainnya, yaitu berupa pengeboman, pembunuhan, perampokan, dan penculikan. Untuk memberantas tingkat kriminal yang dilakukan oleh anggota Aum Shinrikyo, pemerintah Jepang kemudian turun tangan menangani aliran ini agar tidak semakin berkembang. Pemerintah Jepang kemudian menangkap Asahara sebagai pimpinan dari Aum Shinrikyo. Namun, ketika diadili, Asahara tidak memberikan keterangan dan tidak pernah mengaku bersalah. Pada tahun 2004, Asahara kemudian dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi, eksekusinya ditunda hingga tahun 2012. Kerajaan Ubur-ubur. Aliran sesat Kerajaan Ubur-ubur pertama kali didirikan oleh sepasang suami istri bernama Rudy dan Aisyah. Lalu, memiliki pimpinan di Serang, Banten bernama Nur Halim.
Aisyah sebagai pendiri kerajaan ubur-ubur mempercayai bahwa dirinya adalah sosok Ratu Kidul yang mengakui Al-Quran dan Allah. Akan tetapi, ia menganut agama bernama Sunda Wiwitan. Sebagai pendiri dari kerajaan ubur-ubur, Aisyah mengaku bahwa ia bisa mengambil uang dari lintas negara dengan mengakses bank-bank yang ada di luar negeri. Aliran ini mulanya menyebarkan ajaran sesatnya melalui media sosial seperti Facebook dan YouTube. Melalui media sosial tersebut, kerajaan ubur-ubur mengungkap pernyataan yang cukup kontroversial bahwa Allah memiliki makam. Tidak hanya itu, kerajaan ubur-ubur juga memberikan pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW sebenarnya berjenis kelamin perempuan. Para anggota dari kerajaan ubur-ubur tidak mempercayai Ka'bah sebagai arah kiblat bagi umat muslim. Akan tetapi adalah tempat penyembahan berhala. Karena pernyataan-pernyataan tersebut, MUI kemudian memberikan fakta haram pada kerajaan ubur-ubur di tahun 2018. Uang laklang atau maha guru. Puang laklang dianggap sebagai aliran sesat di Indonesia sebab Puang laklang mengangkat dirinya sendiri sebagai seorang rasul. Tidak hanya mengakui sebagai rasul, ia juga menyebarkan bahwa adanya Allah Bapa, Allah Mama, Allah Pencipta, Allah Jin, Allah Iblis, Allah Syaitan, dan Allah Nafsu. Maha Guru atau Puang Laklang juga menyebarkan kepercayaan bahwa manusia yang telah meninggal dunia akan diangkat oleh Allah menjadi Tuhan. Ia menyebarkan pula bahwa ia memiliki kesaktian dan mengklaim dapat memperpanjang umur para pengikutnya. Tidak hanya sampai di situ, Maha Guru sempat menikahkan beberapa pengikutnya tanpa wali dan tanpa pencatatan di KUA. Bagi para anggota Puang Laklang, masing-masing per individu memiliki iuran wajib dari karut surga sebesar Rp10.000 hingga Rp50.000. Setiap anggota juga dibebani dengan dana zakat sebesar Rp5.000 per kilogram dari berat badan pengikut. Setiap anggota wajib menyetorkan dana iuran tersebut sebanyak 2,5% penghasilannya ke Maha Guru. Puang Laklang juga dinilai seenaknya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran serta mempercayai bahwa ada kitab suci yang lain selain Al-Quran. Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Aliran Gavatar didirikan oleh Ahmad Musaddiq. Dalam Gavatar, mereka menggabungkan ajaran Kristen, Islam, dan Yahudi. Musaddiq sebagai pendiri Gavatar mengaku bahwa ia adalah seorang nabi dengan nama Al-Masih Al-Maw'ud dan menyerukan ajaran yang sebelumnya telah difatwakan sesat oleh MUI pada tahun 2007, yaitu Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Gavatar mengajarkan berbagai ajaran menyimpang dalam agama Islam. Ajaran menyimpang tersebut adalah menghilangkan kewajiban sholat 5 waktu, kemudian mengganti sholat 5 waktu dengan sholat malam dana sholat ketika matahari terbit serta tenggelam. Gavatar juga mengganti kalimat syahadat, mengabaikan kewajiban puasa seperti di bulan Ramadan, membayar sejumlah uang kepada Ahmad Musaddiq sebagai pendiri Gavatar sebagai penembusan dosa. Aliran ini berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah Timur, dan MUI telah memberikan fatwa sesat pada Gavatar pada tahun 2016. Salamullah atau Komunitas Eden. Pada tahun 1997, hadir Komunitas Eden yang pertama kali dicetuskan oleh Lia Eden atau Lia Aminuddin karena ia mengaku sebagai Imam Mahdi serta penyebar wahyu Tuhan. Selain mengaku sebagai penyebar wahyu Tuhan, Lia Eden juga mengaku bahwa ia adalah sosok reinkarnasi dari Bunda Maria.
sementara anaknya yang bernama Ahmad Mukti adalah jelmaan dari Yesus Kristus. Pada mulanya, Lia Eden mengajak 100 orang untuk menjadi pengikut dari Salamullah atau komunitas Eden yang ia gagas. Akan tetapi, MUI dengan segera memberikan fatwa sesat pada Desember 1997 ketika Eden berusaha mencari pengikut. Karena penyebaran aliran sesat dan kasus penistaan agama, Lia Eden telah keluar masuk penjara pada tahun 2006 serta tahun 2009. Meski begitu, hingga akhir hayatnya, Lia Eden tetap menganut kepercayaan yang ia bawa. Oke guys, yang tadi adalah beberapa aliran sesat yang sempat viral pada masanya. Selalu berbanyak ibadah agar kita dijauhkan dari aliran-aliran sesat tersebut, oke? Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa selalu nyalakan notifikasi agar kalian selalu dapat info dari aku. See you next time, bye-bye.